Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Fakri, saya dari Daya Habitus Sabri Lamatu. Baik, saya ingin sedikit bertanya kepada Tengku Erwin tentang mengenai fikih Imam Syafi'i. Sekarang kami di kelas santri maupun di mahasiswa sering muncul di kami itu pertanyaan tentang bermazhab. Kita mengakui kalau kita itu bermazhab Syafi'i. Terus orang itu mempertanyakan, kalau kalian bermazhab Imam Syafi'i, lantas mengapa kalian tidak pernah membaca kitab Muwatta? Seolah kita hanya mengakui kitab kitab Al-Um. Seolah kita hanya mengakui bermazhab Syafi'i, tapi kita tidak membaca kitab. Pertanyaan yang kedua, kenapa harus ada yang namanya qaulul qadim dengan qaulul jadid? Bukankah dengan adanya ini akan timbul lagi perpecahan ataupun khilafiyah di antara para umat nantinya? Saya rasa hanya sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Kri. Ada 2 pertanyaan. Ada yang lain? Silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, terpaksa moderator yang buat pertanyaannya. Jadi PR kami seperti itu ya. Ada yang mohon? Atau jawab dulu saat yang ada dulu ya? Ya, boleh Pak. Untuk menjawab sebenarnya kok hana masih hello cuman lun coba untuk jawab nanti apakah nanti moderator nanti lengkapi kan al-ilmu anwa'un. Jadi tentang pertama tentang bermadhab, kenapa tidak langsung membaca al-um kan? Kenapa di pesantren-pesantren itu tidak ada orang yang mau membaca al-um? Yang dibaca Matan Takrib, Bajuri, I'anah, kemudian Mahali, ada yang sampai Tuhfah. Al-um tidak ada yang baca. Jadi kitab yang paling enak dibaca itu adalah kitab yang ada syarahannya. Kitab yang paling enak itu adalah kitab yang paling enak dibaca itu, yang paling mudah dibaca itu adalah kitab yang ada syarahannya. Jadi kalau al-um itu kan nyangku asoto kan. Jadi kalau kita cuma baca itu dengan daya idrak seperti kita ini, jangan-jangan kita waktu menjelaskan al-um itu tidak seperti yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i. Nah, jadi oleh alim ulama mereka membuat syarahan-syarahan supaya apa? Supaya pemahaman kita tentang al-um itu, itu seperti sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i. Makanya paling enak kalau baca kitab itu ada matan, ada syarah, supaya ketika kita menjelaskan matan itu kita tidak menjelaskan sesuai ilmu kita, tetapi kita jelaskan sesuai ilmunya pensyarah, sehingga penjelasannya lebih luas. Kalau kita cuma jelaskan begitu saja matan itu, jadi seolah-olah cuma sekedar begitu. Artinya membaca kitab-kitab kitab-kitab syarahan, Bajuri dan lain sebagainya, itu sebenarnya kita membaca al-um melalui pemikiran para alim ulama. Daripada kita baca sendiri nanti kita gambarkan nanti seperti yang kita pahami akhirnya. Nah, kita jelaskan, kita pahami itu sesuai dengan pemahaman kita yang dangkal pada akhirnya. Jadi begitu. Kenapa tidak baca al-um? Karena dengan membaca kitab-kitab yang sudah yang sudah ada dalam kurikulum dayah, itu sebenarnya sama dengan kita mengkaji al-um sesuai dengan pemahaman para alim ulama, bukan sesuai dengan pemahaman kita. Dan saya rasa itu lebih selamat seperti itu. Kemudian yang kedua tentang qaulul qadim, qaulul jadid, kenapa itulah namanya ijtihad. Sekuat-kuatnya ijtihad hanya hasil zan. Tidak ada ijtihad hasil yakin. Misalnya kita ijtihad, misalnya tentang arah kiblat. Kita ijtihad begini arahnya yang pertama. Namanya juga ijtihad, kita tidak lihat langsung Ka'bah. Saya karena ini ijtihad kan kalau bahasa kita kan menyelidiki.
Ya, kalau sudah lihat langsung itu bukan menyelidiki. Kalau lihat langsung ya hasil yakin. Tapi kalau ijtihad, sekuat-kuatnya ijtihad dia hasil zan. Namanya zan itu ihtimal naqid. Itu ada kemungkinan berlawanan. Namanya juga zan. Kalau tidak ihtimal yakin, ya itu sudah ta'rif ilmu itu. Nah, jadi ta'rif ilmu itu kan idrakun an dalilin mutabiqun lil waqi, la yahtamil naqid. Nah, kira-kira begitulah bercampur-campur. Jadi idrak menjangkau sesuatu yang berdasarkan dalil yang sesuai dengan kenyataan dan tidak ada kemungkinan nakid, tidak ada kemungkinan berlawanan. Misalnya tentang orang tanya 1 tambah 1 ya 2. Kita bisa jelaskan kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita bisa jelaskan kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau tidak bisa kita jelaskan 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 2. Kenapa begitu? Karena bapak saya bilang begitu. Ya itu itikad namanya, bukan ilmu, karena tidak berdasarkan dalil. Dan namanya itikad dia bisa berubah. Nanti orang bisa gerta, itu bapak kamu bilang 2, kakek kamu bilang 3. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 3. Itu itikad. Nah, itu tidak jadi ilmu. Tapi zan itu dia ihtimal naqid. Jadi karena dia ihtimal naqid, ya, karena dia itu ihtimal naqid, makanya yang namanya ijtihad itu ada kemungkinan dia akan berubah. Dan Imam Syafi'i beliau bertanggung jawab, beliau gentle, tidak seperti walaupun beliau ulama besar, justru ketika beliau mengeluarkan fatwa yang jadid, itu berarti menunjukkan beliau itu gentleman. Berarti beliau tidak ragu untuk merubah fatwa beliau yang beliau yakini itu bertentangan dengan dalil yang sahih. Beliau tidak ragu untuk merubah. Bahkan kan wal amal alaihi ya. Jadi kalau sudah ada pendapat jadid, maka yang diamalkan itu adalah pendapat jadid, bukan pendapat qadim. Dengan catatan selama tidak ada mujtahid selama tidak ada mujtahid tarjih yang kemudian mentarjihkan pendapat beliau yang qadim, pendapat lama beliau. Jadi saya rasa demikian. Sehingga karena itu menjawab kenapa mazhab itu sampai 4. Nah, karena mazhab itu ahkam mukhtarah, pilihan hukum-hukum pilihan itu dasarnya adalah ijtihad. Jadi karena dasarnya ijtihad, ada kemungkinan nakid, ada kemungkinan hukum yang berbeda. Makanya ada mazhab Imam Hambali, kemudian ada mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hanafi. Jadi itu karena dasarnya adalah ijtihad. Jadi kalau itu apakah kemungkinan nanti terjadi gesekan, terjadi perpecahan di kalangan umat? Tidak akan terjadi gesekan, karena al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad orang itu, ijtihad kita begini, antara ijtihad, kalau orang mengerti ini, antar ijtihad itu tidak bisa saling membatalkan. Makanya itu ada orang katakan bahwa sebenarnya ilmu itu sebelum dia jadi ilmu itu namanya persepsi. Jadi dari persepsi kemudian dia jadi ilmu, kemudian yang ketiga ketika orang sudah betul-betul malim itu nanti jadi wisdom, kebijaksanaan. Jadi orang kalau ilmunya itu sudah sangat tinggi, maka dia akan mengakui kebenaran daripada orang lain. Tidak akan terjadi gesekan. Yang jadi persoalan ini ketika orang yang ilmunya tanggung kemudian berpendapat, di situ terjadi gesekan. Kira-kira gitu.